Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Pagi ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang menyusun persamaan kuadrat. Nah, pada persamaan kuadrat kita didapatkan di sini A-nya berapa? 1. B-nya berapa? Min 1. Di B ini A-nya karena nggak ada angka besar itu min 1, C-nya min 6. Kalau A-nya 1, maka yang kita perhatikan adalah C-nya. C-nya berapa? Min 6. Oke, 6 itu perkalian berapa? 1 dikali 6. Min 6 ya, min 6 berarti 1 kali. Boleh di sini negatif, kemudian 1 dan min 6. Ya kan? Ini 1 kali 6 atau enggak, 1 kali min 6. Kemudian berapa lagi? 2 dan 3, bisa negatif 2 dan 3, bisa 2 dan negatif 3. Ya kan? Nah, kemudian kita jumlahkan. Kalau kita jumlahkan, hasilnya akan menjadi B. Coba kita jumlahkan. Min 1 ditambah 6, 5. Min 1 ditambah min 6, min 5. Min 2 ditambah 3, 1. 2 ditambah min 3, min 1. Yang kita pilih adalah yang jumlahnya sama dengan B. Yang mana kita ambil? Yang terakhir. Oke, kita pilih yang terakhir angka kunci kita. Kemudian kita buat 2 huruf. Oke, kita buat 2 huruf. Karena di sini x kuadrat, maka yang kita pencet adalah x kali x. X kali x kan x kuadrat nanti jadinya. Jadi di depannya x dan x. Kita masukkan 2 dan min 3. Di positif 2 dan negatif 3. Nah, kok kayak gini Zah? Di sini plus 2, tapi akar-akarnya min 2. Di sini min 3, tapi akarnya 3 Zah. Itu karena ada pembuat 0. Karena di sini kurung kita ini akan sama dengan 0. Nomor akan sama dengan 0. Nih, perlu turunkan. Ini kan untuk yang ini, untuk yang ini. Kemudian syarat dari pembuat 0 itu adalah salah satunya 0 atau keduanya 0. Maka yang pertama ini x tambah 2 akan sama dengan 0 atau x kurang 3 akan sama dengan 0. Itu kan kemarin pembuat 0 kita. Nah, kita pindah ruaskan positif 2-nya jadi negatif 2. Yang negatif 3 kita pindah ruaskan menjadi positif 3. Sama akar-akarnya? Sama ya. Nah, agar kita bisa membuat dari akar-akar ini menjadi persamaan kuadrat, rumusnya yaitu dengan cara kalau dia positif, hasilnya negatif. Jika dia negatif, hasilnya positif. Maka rumus untuk akar-akar kita adalah x dikurang akarnya, akar yang pertama atau akar ini kita sebut dengan x1 dikali dengan x dikurang dengan x2 sama dengan 0. Inilah cara yang kita gunakan untuk membentuk akar, untuk membentuk persamaan kuadrat dari akar. Kenapa negatif Zah? Karena di sini ada pembuat 0. Kalau di sini kita disuruh mencari persamaan kuadrat jika akar-akarnya adalah min 2 dan 6. Nih, kita menggunakan rumus yang ini. Cara menyusunnya. X dikurang akar kita yang pertama adalah min 2. Kita masukkan min 2. Kemudian ini kali ya, kalau tidak ada tanda ini berarti dikali, tutup kurung, kali dengan x dikurang akar kita yang kedua adalah 6. Sama dengan 0. Sudah terbentuk persamaan kuadratnya? Sudah ya. Kita sederhanakan lagi. Min kali min positif. Ini jadinya x kurang 6 sama dengan 0. Kemudian, karena di sini ada tandanya yaitu kali, maka kita kalikan. Kita kalikan ya. Ini kalikan ke sini. Kalikan ke sini. Ke sini. Oke. X dikali x, x kuadrat. X dikali min 6, min 6x. 2 dikali x, positif 2x. Plus 2 dikali min 6, min 12. Sama dengan 0. Ada yang bisa disederhanakan? Ini sama ya variabelnya. Berarti x kuadrat, min 6 ditambah 2, min 4. X kurang 12 sama dengan 0. Sudah terbentuk persamaan kuadrat kita? Ini dia. Ada yang A-nya yaitu 1/3 dan 1/2. Kita coba masukkan. Kita buat kurung. Sama dengan 0. Kita masukkan akar yang pertama. Di sini kurang ya, rumusnya pakai kurang.
Masukkan 1/3 dan 1/2. Kita sederhanakan lagi, kita kali sini X kali X kuadrat. X kali min setengah X. Min 1/3 kali X, min 1/3 X. Min 1/3 kali min 1/2, positif 1/6. 1/3 kali 1/2 adalah 1/6 ya. Nah, ini bisa dijumlahkan. Bisa, kita apakan? Samakan penyebutnya. Ini sama-sama negatif ya, samakan penyebutnya. Berapa penyebutnya? 6. 2 kali 3, 6 ya. 6 bagi 2, 3. 3 kali 1, 3. 3X. Kemudian 2. 2 kali min 1, min 2X. Tambah 1/6 sama dengan 0. Min 3 kurang 2. Min 5X kuadrat dikurang 5/6X. Ya kan? Ini 5X/6 tambah 1/6 sama dengan 0. Agar persamaan kuadrat kita tidak ada pecahan, kita apakan? Penyebutnya 6. Maka semuanya kita kali dengan 6. Agar penyebut 6-nya nggak ada. Berarti 6 kali X kuadrat, 6X kuadrat. Min 5/6 kali 6, min 5X. Hilang per 6-nya. 1/6 kali 6, 1. Sama dengan 6. Sekarang kita belajar tentang sifat-sifat dari akar pada persamaan kuadrat. Ini contoh kita yang pertama tadi, contoh kita yang kedua. Kalau persamaan kuadrat, kalau akarnya min 2 dan 6, persamaan kuadrat ini. Berapa A-nya ini? A-nya sini 1. B-nya min 4. C-nya min 12. Ya. Nah, yang ini berapa A-nya? A-nya 6. B-nya min 5, C-nya 1. Ya. Nah, coba kita lihat sifat dari akar pada persamaan kuadrat. Jika akarnya kita jumlahkan, dia akan sama dengan min B per A. Coba kita buktikan ya. Ini akar kita. Kalau kita jumlahkan, dia akan sama dengan min B per A. Yang contoh pertama, akar kita adalah min 2. Jika ditambahkan dengan 6, hasilnya akan sama dengan min dari B. B kita min 4. Per A-nya adalah 1. Coba, min 2 tambah 6, 4. Min kali min plus 4 per 1, 4. Benar? Benar ya? Sifat yang pertama adalah jika akar itu dijumlahkan, hasilnya akan sama dengan min dari B per A. Yang kedua, jika akarnya dikalikan, hasilnya akan sama dengan C per A. Dan sambil contoh yang kedua ya. Jika akarnya dikalikan, berarti kalau 1/3, kita kali dengan 1/2, hasilnya akan sama dengan C per A. C-nya 1, A-nya 6. 1/6. Apakah 1/3 kali 1/2 1/6? Betul ya? 1/6 sama dengan 1/2. Ini 3 kali 2, 6. Jadi, nah, ini dua sifat persamaan kuadrat. Jika soalnya nanti yang diberikan adalah jumlah dan perkalian dari akar-akar persamaan kuadrat, dari sana kita juga bisa membentuk persamaan kuadratnya. Bagaimana caranya? Kita kalikan ini dulu ya, agar kita mendapatkan rumus yang baru. Kalikan di sini. X kali X kuadrat. X dikali negatif X2, berarti negatif X dikali X2. Kemudian min X1 kali X, min X2 kali X. X1 min X1 kali min X2, positif X1 X2 sama dengan 0. Ini sama-sama punya X, maka bisa kita keluarkan X-nya. Kuadrat dikurang, kalau kita keluarkan X-nya berarti yang tinggal, ini X1 ya. Maka yang tinggal di dalamnya adalah X1 tambah X2. Kita keluarkan X-nya, ditambah X1 X2 sama dengan 0. Nah, tentukan persamaan kuadrat jika diketahui penjumlahan akarnya sama dengan 1, perkalian akarnya sama dengan 2. Nah, di sini kita langsung masukkan ke rumus ini. Mengejar persamaan kuadratnya berarti X kuadrat dikurang penjumlahan akarnya adalah 1. X ditambah perkalian akarnya adalah 2. Sama dengan 0. Satunya boleh nggak ditulis ya? Jika soal kita diketahui dua akar, min 2 dan min 5. Apakah dengan menggunakan rumus ini kita juga bisa membentuk persamaan kuadratnya? Bisa. Kita cari dulu. X kuadrat dikurang X1 tambah X2. X1-nya min 2 ditambah
min 5. X ditambah X1 kali X2 berarti min 2 kali dengan min 5 sama dengan 0. Kalikan X kuadrat dikurang min 7X min 2 kali min 5 positif 10 sama dengan 0. Ini ada 2 min, berarti jadinya positif. Jika alfa dan beta adalah akar-akar kesamaan dari 2x kuadrat dikurang 4x dikurang 12 sama dengan 0, tentukan nilai-nilai berikut. Alfa ditambah beta, jika dia akar-akarnya sesuai sifat tadi, bagaimana penjumlahan akar-akarnya? Alfa ditambah beta sama dengan min B per A. Itu sifat kita yang pertama. Kita masukkan, di sini nilai A-nya berapa? A-nya adalah 2, B-nya min 4, C-nya min 12. Kemudian penjumlahannya adalah min B per A. Masukkan min, B-nya adalah min 4, A-nya 2. Negatif kali negatif, positif. 4 bagi 2, 2. Kita selesaikan yang B. Alfa dikali beta. Sifatnya apa tadi? C per A. C-nya berapa? Min 12. A-nya 2. Min 12 bagi 2? Min 6. Nah, yang C. Di sini A-nya, alfanya pangkat 1, betanya pangkat 2. Di sini alfanya pangkat 2, di sini betanya pangkat 1. Maka kita bisa mengeluarkan alfa pangkat 1 dan beta pangkat 1. Maka yang tinggal adalah jika alfanya keluar, maka yang di suku pertama tidak ada alfa lagi. Kemudian kita keluarkan betanya 1. Tinggal 1 lagi beta di sini. Tidak ada beta di sini. Ditambah, jika di sini dikeluarkan alfanya 1, maka tinggal alfanya di sini 1. Karena di sini alfanya 2. Betanya dikeluarkan 1, maka karena di sini ada beta 1, habis beta. Ini tinggal. Kita dapat di B itu min A. Alfa ditambah beta 2. Ini sama ya. Beta ditambah alfa, alfa tambah beta itu sama aja. Komutatif kali 2. Maka hasilnya adalah min 12. Masih ingat anak? Persamaan kuadrat. Alfa ditambah beta dikuadratkan. Apa hasilnya? Alfa tambah beta kali alfa tambah beta. Alfa kali alfa, alfa kuadrat. Ini alfa beta, ini beta alfa, ini beta kuadrat. Ini alfa kuadrat tambah 2 alfa beta tambah beta kuadrat. Masih ingat nih ya? Nah, kita dekatkan alfa kuadrat dengan beta kuadrat. Alfa kuadrat tambah beta kuadrat tambah 2 alfa beta. Ini adalah penjabaran dari alfa ditambah beta dikuadratkan. Nah, kita jawab yang D ya. Maka hasilnya adalah tadi alfa tambah beta berapa? 2. Setelah dikuadratkan kurang 2 kali alfa kali beta min 6. 2 kuadrat 4 min 2 kali 6 plus 2 plus. Maka hasilnya adalah 6. Inilah hasil yang D. Keliling persegi panjang adalah 50 cm. Jika luasnya 450 cm kuadrat, berapa panjang dan lebarnya? Nah, jika kita misalkan di sini panjangnya itu P, lebarnya itu L, kita buat dulu rumus keliling persegi panjang. 2 kali P tambah L. Kelilingnya berapa? 90. Maka 2 P tambah L adalah 90. Agar 2 yang hilang, maka kita di sini bagi 2. 90 kita bagi 2. Di sini 2 P tambah L, juga kita bagi 2 agar 2 ini hilang. Di sini 45. 45 itu adalah P ditambah L. Kita jadikan dia satu sisi. Misalkan P aja ya. Sudah pindahkan, putar letaknya. Kemudian
P itu adalah 45, L-nya kita pindah luaskan, dikurang L. Ini kita ambil sebagai persamaan kita yang pertama. Kemudian, luas adalah P dikali dengan L. Luasnya 450 sama dengan P kali L. Oke, kita masukkan. Nah, P-nya berapa tadi? 45 dikurang L. Kita ganti P-nya dengan 45 dikurang L. Kita buat 10 kali dengan L. Ini adalah 450. Apakah lagi? Kita kalikan ke L. 45 kali L, 45 L. Min L kali L, min L kuadrat. Sama dengan 450. Kita balikan letaknya. Atau kita pindahkan ini ke sana ya. Berarti jadinya L kuadrat. Karena di sini negatif, jadinya positif. Kemudian ini menjadi min 45 L. Di sini tetap tambah 450. Maka di ruas kanan kita kosongkan. Nah, sudah tersusun seperti ini. Kita cari lagi berapa hasil dari persamaan kuadratnya. Kita buat 2 kurung sama dengan 0. Karena di sini L kuadrat, maka di sini kita pencar L dan F. A-nya di sini adalah 1. Kita perhatikan C-nya. C-nya berapa? 450. 450 itu adalah perkalian 30 dengan 15. Kalau 30 dijumlahkan dengan 15 hasilnya 45. Ya kan? Karena di sini negatif, maka keduanya negatif. Negatif 30 kali negatif 15 adalah 450. Min kali min kali. Kalau dijumlahkan hasilnya min 4. Ini di angka kita masukkan ke sini. Min 15. Kita ambil pembuat nolnya. L kurang 30 sama dengan 0. Atau L dikurang 15 sama dengan 0. Kita luaskan 30-nya. L sama dengan 30. Atau lebar kita yang kedua adalah 15. Jadi di sama. Jika lebarnya 15, maka panjangnya adalah, tadi panjang itu adalah 45 dikurang lebar. Di sini 45 kurang 15 adalah 30. Jadi jika L-nya 15, maka panjangnya adalah 30. Ini yang pertama. Yang kedua, jika lebar kita adalah 30, adalah 45 kurang 30, 15. Inilah hasilnya.